Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam waktu New York, selamat pagi waktu Indonesia. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, teman-teman semua pada episode ke-9 program KJRI New York Menyapa. Pada hari ini tamu kita adalah seseorang warga Indonesia yang tinggal di New York dengan nama Ibu Amalia Suryani. Sudah tidak asing lagi nama beliau di New York ya. Beliau adalah founder dan artistik director dari Saung Budaya. Apa itu Saung Budaya? Saung Budaya adalah sebuah grup tari tradisional Indonesia yang berpusat di New York. Tapi untuk lebih detailnya, nanti kita akan langsung mendapatkan informasi dari Ibu Amalia. Saya cek dulu apakah Bu Amalia sudah ada di dalam IG Live KJRI New York. Sebentar. Oke, saya sudah lihat. Tes beliau untuk hadir. Halo Ibu Lia, sehat Bu? Sehat-sehat, selamat malam. Selamat malam. Ini walaupun malam tapi di luar masih terang benderang ya Bu ya? Benar, udah mulai masuk summer soalnya kita. Iya, iya, iya. Posisi di New York Bu? Lagi Ya, di rumah, oke. Baik ya. Terima kasih Bu Lia sudah bergabung dengan program kajian New York Menyapa. Ini adalah yang ke-9 program ini. Dan ini memang sebagai salah satu gimana wacana nama wahana kita kajian New York untuk reach out ke komunitas Indonesia ataupun diaspora Indonesia di wilayah kerja kajian New York. Uh, Boleh tanya sedikit Bu mengenai kapan Saung Budaya berdiri dan waktu itu apakah misi dari Bu Lia gitu ya? Dan kenapa dinamakan Saung Budaya saat itu? Silakan Bu. ya, jadi Saung Budaya itu berdiri sejak tahun 2006. Kebetulan saya pindah ke sini tahun 2006. Saya melihat generasi kedua dari komunitas Indonesia sudah mulai kayak jauh dari budaya Indonesia. Sebetulnya misinya sih awalnya simple, sesederhana itu gitu, pingin mengenalkan budaya Indonesia ke anak-anak yang besar dan lahir di sini gitu. Melalui apa? Karena saya bisanya nari waktu itu, ya udah berarti yuk kita belajar nari sama-sama gitu. Awalnya untuk acara KJRI aja sebetulnya, sesimpel itu sih. Susah awalnya, tapi lama-kelamaan mereka jadi senang untuk mempelajari budaya Indonesia. Oh, baik. Namanya Saung Budaya, kenapa Ibu pilih nama Saung Budaya? Saung budaya sendiri, saung kalau bahasa Sunda atau bahasa Indonesia juga artinya kan kayak rumah ya, budaya. Jadi saung budaya sebetulnya walaupun dibuat dari awal adalah misinya untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke Indonesian American Born, tapi punya tujuan sebagai rumah budaya, sebagai tempat di mana nggak cuman anak-anak Indonesia bisa belajar tentang budaya Indonesia, tapi juga untuk mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat Amerika, kayak gitu. Ya, ya. Jadi kita pilih namanya Saung Budaya. Berarti memperkenalkan, mempromosikan tarian Indonesia ke publik New York ya. Benar. Tapi awal-awalnya justrunya pada anak-anak Indonesia dulu yang lahir di sini ya. Benar, memang misi utamanya awal Saung Budaya itu saya lebih kayak terpanggil pingin mengajarkan anak-anak ini untuk lebih tahu budaya Indonesia gitu, karena banyak yang mereka padahal orang tuanya Indonesia, besar lahir di sini, tapi udah nggak suka makanan Indonesia, mereka tidak berbahasa Indonesia seperti itu. Jadi dengan memperkenalkan budaya Indonesia melalui tarian. Ibu, oke, ya. Lalu apa namanya penerimaan mereka gimana ya Bu? Maksudnya dengan tarian apa yang Ibu perkenalkan duluan, tarian apa yang Ibu perkenalkan dan kemudian penerimaan mereka itu seperti apa? Kalau namanya untuk anak-anak yang besar dan lahir di sini susah, jujur aja susah untuk memperkenalkan tarian Indonesia ini, karena satu, mereka udah terbiasa dengan budaya Barat. Pada waktu itu di sini belum ada kursus untuk menari seperti itu. Ada gamelan Jawa tapi untuk dewasa kan, ada gamelan Bali tapi untuk dewasa juga. Jadi
Ya, saya waktu itu pendekatannya adalah mencoba mengajarkan tarian yang nggak terlalu detail dengan gerakan. Jadi lebih mengajarkan kekompakan tarian, kayak sepertinya tarian-tarian yang dari Sumatera. Itu kan bukan saya bilang susah, tapi satu lebih dinamis kalau untuk anak-anak muda ya di belajar. Terus kedua, mereka nggak frustrasi karena tingkat kesulitannya itu adalah kecepatan dan kebersamaan. Bukan seperti tarian Jawa atau Bali yang mereka punya harus posture badannya aja harus benar seperti itu. Dan detail gerakan. Dan kebetulan dengan musiknya yang sangat dinamis, gerakan yang sangat dinamis, lambat laun mereka jadi tertarik untuk belajar lebih lagi, nggak cuman itu aja, apa nih nextnya lagi, apa nextnya, seperti itu. Ya, ya, ya. Lalu selama tentunya semua kegiatan apapun itu, bisnis apapun kegiatan itu pasti kena pandemi kemarin, kena dampak dari pandemi ya Bu ya. Untuk Sang Budaya sendiri bagaimana Bu? Kegiatan selama tahun terakhir ini? Ya, kita juga terkena dampak ya, karena sebelum pandemik sendiri tahun 2020 itu sebetulnya Saung Budaya membuka studio sendiri akhirnya setelah 14 tahun kita berkiprah di dunia tari di New York, kita memberanikan diri untuk membuka studio sendiri. Jadi sebetulnya kita masih tertatih-tatih untuk mempromosikan studio, ternyata ada COVID dan kita semua harus lockdown. Jadi satu, studio harus tutup dan kita kembalikan lagi ke landlordnya. Yang kedua juga semua acara di cancel. Sebetulnya kayak bulan Maret tahun 2020 itu kita mau ada pagelaran untuk anak-anak yang kecilnya gitu, mini Saung Budaya, tapi sayang sekali dengan persiapan yang cukup penuh, tapi akhirnya harus di cancel kayak gitu. Terus kita juga banyak acara-acara yang harusnya festival di luar juga kita jadinya cancel, nggak ada kayak gitu. Ya. Lalu rencana ke depan gimana Bu? Ini kan udah reopening ya New Yorknya dari pertengahan bulan Mei kemarin. Ke depan apakah mulai lagi in person atau masih via Zoom dulu atau bagaimana Bu? Pada masa lockdown sih kita jadinya harus adopt ya. Jadi kita tetap ada latihan akhirnya dengan online lewat Zoom itu, walaupun nggak kalau menurut saya sih nggak terlalu efektif gitu. Tapi sekarang kita udah mulai in person, kita belum buka kelas, tapi jadi masih untuk latihan regular members aja dulu. Karena kan memang kalau latihan indoor juga kapasitasnya juga harus kita pertimbangkan. Dan kebetulan member juga kita sudah tervaksin, kita udah ada vaksin segala macam, jadi kayaknya sekarang lebih nyaman untuk latihan ketemuan gitu, nggak lewat Zoom lagi. Ya, baik. Kami juga dari KJRI juga mau mengucapkan terima kasih nih, karena beberapa event terakhir itu udah banyak sekali sumbangan tarian dari Saung Budaya ya Bu ya. Kemarin ya waktu saya datang ya kemarin tahun lalu itu udah ada ISF 2020, ada dari Saung Budaya, ada kemudian terakhir kemarin Lebaran online juga ada kontribusi tarian dari Saung Budaya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan Saung Budaya terhadap kegiatan-kegiatan KJRI New York. Silakan kalau Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang pengen nari, ada yang pengen belajar nari Indonesia atau apapun, bisa chat di sini. Kemudian nanti saya tanyakan langsung kepada sumbernya Ibu Amalia. Nah, saya lihat juga di sini bahwa di repertoire di Saung Budaya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan dari, minimal yang saya lihat sih dari tahun 2012 ya Bu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya udah multicultural, udah beberapa kali diundang ke sana sini, Yale, Buffalo, kemudian yang terakhir kemarin saya lihat di New York Multicultural Festival. Mungkin sebulan yang lalu kalau nggak salah ya. Kira-kira bisa cerita sedikit Bu mengenai partisipasi Saung Budaya pada acara tersebut? Kalau untuk acara New York Multicultural Festival itu sendiri, kita sebetulnya udah berkolaborasi dengan mereka sejak 3 tahun lalu, 3 tahun lalu lah. Jadi mereka biasanya mengadakan festival di Jackie Robinson Park. Itu festivalnya di
apa namanya daerah Harlem situ, Iya. dan kita biasanya menyumbang tarian untuk acara tersebut. Mereka memang lebih banyak folklore ya, jadi nggak cuma Indonesia, ada dari Jepang, dari Cina, dari Afrika, dari Caribbean seperti itu. Jadi kita bareng-bareng mempromosikan bahwa di New York itu imigrannya kaya akan budaya, dan apa perbedaan dari imigran ini sebetulnya membuat New York kaya seperti itu. Jadi misinya adalah bersama-sama untuk memperkenalkan budaya dari imigran ke masyarakat lokal. Oh, baik. Itu udah 2 tahun, Bu ya? Udah 2 tahun terakhir. Ini dengan Iya, Siti ya? mereka berkolaborasi dengan City. Kalau organisernya sendiri itu dari African Chorus Ensemble. Mereka yang presidennya seperti itu. Nggak cuma saung budaya aja, anak-anak juga pernah saya bawa. Jadi saung budaya punya kayak apa namanya youth saung budaya yang kita namakan Indonesian Children Dance Club. Itu mereka juga kadang-kadang ikut menyumbang tarian di sana seperti itu. Kalau untuk orang Amerikanya sendiri, orang bulenya sendiri gitu ya, gimana cara penerimaan mereka terhadap tarian Indonesia, Bu ya? Sebetulnya kita punya kans yang sangat besar untuk mempromosikan budaya Indonesia, karena unik satu, dua apa namanya belum banyak yang tahu seperti itu. Mereka banyak Indonesianis di sini, banyak orang-orang Amerika yang sudah pergi ke Indonesia, tapi mereka lebih tahu Bali dan Jawa. Jadi memang Saung Budaya sendiri misinya adalah sambil berjalannya waktu itu kita jadi berpikir bahwa kita pengen banget memperkenalkan bahwa Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa. Makanya Saung Budaya lebih ke Nusantara semuanya. Seperti itu. Penerimaan mereka sangat baik, dan kalau saya lihat apa namanya kalau audiens dari American sendiri itu mereka lebih senang kalau ada diskusi dan ada interaksi dengan, jadi nggak cuma pertunjukan tarian-tarian, mereka biasanya setelah selesai kita menari, mereka approach kita, mereka banyak pertanyaan seperti itu. Jadi penari-penari saung budaya juga harus tahu latar belakang tarian dan apa namanya sejarah tarian juga, karena mau nggak mau jadi kayak duta budaya juga gitu. Mereka banyak pertanyaan setelah kita pentas. Ya, berapa kali saya ikut Zoom-nya dari Sang Budaya, Bu ya. Memang awal-awalnya sebelum latihan tari, ada satu sesi sebelumnya biasanya akan ngobrol dulu dengan apa namanya, yang bisa nari itu, Bu ya. Ya. Kemudian ngobrol Ibu terjemahan bahasa Inggris atau vice versa di terjemahan bahasa Indonesia dan Inggris. Langsung ya, Ibu jadi penerjemah sekaligus penari sekalian nih, Bu ya. Ya, sebisa mungkin, karena lagi gini kan, mumpung lagi pandemik, ini satu kesempatan langka sebetulnya yang harus kita rangkul juga, bahwa kita bisa menghadirkan master-master artis yang ada di Indonesia tanpa harus mikirin tiket pesawatnya mereka. Iya. Ya, sejauh ini sih inputnya cukup bagus gitu. Kita masih break kemarin terakhir sebetulnya sesi workshop master artist, tapi mungkin kalau memang kita akan ada dananya lagi dan kita bisa rekrut audiens, mungkin kita akan adakan lagi. Master artist berikutnya siapa, Bu? Kita sebetulnya udah tutup untuk session ini, untuk session master artist dengan kemarin yang dari Sulawesi, tarian Pakarena. Untuk kedepannya nanti akan dipikirkan lagi programnya. Iya, baiklah. Kalau penggunaan Ibu nih saya lihat banyak sekali gunain ada Facebook, ada Instagram, ada juga website ya. Itu Ibu semua nanganin atau ada tim kecil yang nanganin semuanya gitu ya? Karena ini pasti kan banyak nih, ada yang harus menghubungi di Indonesianya, ada yang harus bikin apa namanya Instagramnya, macam-macam, Bu. Ya, Saung Budaya sendiri itu udah dance company sejak tahun 2011. Jadi tentu saja Saung Budaya bukan hanya saya. Mungkin banyak yang salah kaprah Saung Budaya Amalia Suryani. Sebetulnya Saung Budaya adalah tim. Kita punya board member, kita ada 7-8 board member. Kebanyakan adalah anak-anak Indonesia yang besar dan lahir di sini. Saya sangat bangga akan rasa belonging mereka kepada grup ini, ke grup Saung Budaya. Dulu mereka
bekerja pada saat mereka masih kuliah. Sekarang mereka udah bekerja di tempat lain pun, tapi mereka masih mau memikirkan dan mensupport saung budaya. Kalau saya sendiri mungkin nggak kemana-mana sih saung budaya pastinya. Iya. Gitu. Jadi memang udah ada divisinya, ada yang bagian klien, mereka yang hubungan dengan klien, saya tahu jadi, tinggal latihan, sign kontrak seperti itu. Ada juga yang bagian websitenya, ada juga yang bagian sosial media kayak gitu. Jadi semuanya adalah tim yang dikerjakan sama teman-teman sang budaya. Ini ada pertanyaan Bu dari Spicy Curvy ya. Apakah SB Sang Budaya ada show atau performance untuk tahun 2021? Pertanyaan seperti itu. Untuk 2001 ini kita kebetulan merayakan 15 tahun Saung Budaya. Jadi nanti kita akan ada virtual anniversary bulan Agustus nanti. Stay tune, kita akan update lagi. Kita akan menghadirkan nggak cuma tari, tapi behind the scene of Saung Budaya selama 15 tahun. Perjuangan Saung Budaya berkiprah di New York City yang saingannya susah. Terus juga kita udah mulai in person, kita udah mulai karena New York juga udah opening lagi. Jadi hari ini kebetulan ada Saung Budaya pentas di Queens. Ya, penari kita. Itu yang dan di Burma itu ya Bu ya? Di pentas apa Bu namanya? Kebetulan ini untuk menunjukkan imigran di Elmhurst. Oh, Elmhurst. Jadi kita sebagai salah satu ya. Jadi diversity bahwa imigran di New York ada di daerah Jackson Heights dan Elmhurst ada apa aja, itu kita pentas hari ini. Dan kebetulan kita juga terkurasi untuk pentas di pembukaannya Little Island, pulau kecil di Manhattan yang baru aja buka. Itu kita akan tampil tanggal 17 Juli. Kita akan tampil dari jam 2 sampai jam 3. Buat teman-teman yang ada di New York, kalau kangen sama Saung Budaya, mau lihat Saung Budaya live performance, silakan. Tiketnya mungkin agak complicated sekarang karena kayaknya mereka masih ngikutin aturan COVID. Jadi kalau untuk hadir di sana jam 12 sampai jam 6 itu tiketnya harus di-book walaupun free. Jadi di Little Island Juli 17 jam 2 sampai Juli 16 jam 2 sampai jam 3. Itu hari Sabtu. Kita akan membawakan tarian dan musik dari Sumatera, mewakili perwakilan karena represent dari island, jadi kita membawakan the sounds of Sumatera. Oke, tanggal 16 Juli ya Bu ya? Ya, nanti kita akan pasti post di sosial medianya Saung Budaya. Nanti kita bantu juga untuk menyebarluaskan Bu. Biasanya kan kita saling kerjasama gitu. Kalau ada orang-orang lain yang ingin mendaftar untuk belajar, itu apakah Ibu sudah menerima atau masih ditunggu sampai keadaan lebih COVID-19 lebih mereda? Untuk sekarang kita belum membuka kelas untuk umum karena satu studio juga untuk mencari studio yang buka saat ini requirement-nya cukup ketat dan nggak banyak yang buka. Biasanya kita kerjasama dengan studio-studio di downtown seperti itu. Mereka juga masih limit batasi jumlah penari yang bisa latihan di studio seperti itu. Jadi masih belum, kita masih fokus sama member, persiapan untuk pentas-pentas yang ini. Terus juga nanti kita akan mulai lagi mungkin untuk anak-anak, itu di bulan Juli akan ada kelas online, tapi masih online. Oke, berarti kegiatan terdekat adalah tadi tanggal 17 Juli, terus kemudian juga dengan kelas anak-anak ya Bu ya? Tanggal 16 Juli ya. Tanggal 16. Pentas anak-anak mungkin mulai awal Juli kita akan mulai tarian buka kelas online seperti biasa. Kemarin kita selesai di bulan Mei untuk kelas anak-anak. Nanti dibuka lagi untuk bulan Juli. Baik. Terakhir Bu, kira-kira harapan ke depan dari Bu Amalia ya mengenai budaya tarian Indonesia, tarian dan budaya Indonesia secara umum ya. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap tarian Indonesia di sini? Gimana caranya supaya ini bisa promosi Indonesia di bidang tarian dan budaya kesenian pada umumnya itu bisa lebih ditingkatkan?
Seperti saya bilang tadi, pasar tarian Indonesia di Amerika sebetulnya cukup besar. Cuman memang promosinya kita harus kejar-kejaran dengan negara-negara lain gitu. Satu mungkin funding, memang tetap funding kurang untuk grup-grup yang ada di grup tarian Indonesia, grup tari Indonesia yang ada di Amerika sendiri. Kecuali mereka grup yang berbasis di university, mereka jadi punya funding dari universitasnya. Kalau untuk potensi kita sangat besar. Banyak masyarakat Amerika yang ingin meneliti lebih lanjut tentang tarian-tarian Indonesia. Dan saya sendiri, misi saya ke depan setelah 15 tahun ini, saya ingin memperkenalkan tarian-tarian Indonesia yang kembali dari asalnya, dari sejarahnya. Karena kita kemarin banyak ngelakuin workshop dengan beberapa master artist dari Indonesia. Kita pingin bahwa karena kita berada di luar, harusnya kita punya lebih beban moral untuk memperkenalkan yang sejatinya, tarian Indonesia yang aslinya, bukan tarian Indonesia yang berfungsi untuk entertainment. Kita bisa memilah-milah lah acaranya apa. Kalau acaranya A berarti oke, nggak apa-apa entertainment. Tapi kalau misalnya acaranya lebih ke festival atau acaranya untuk museum, ada baiknya bahwa kita lebih memikirkan tarian-tarian yang kembali ke ritualnya, kembali ke habitatnya gitu. Jadi mereka juga begitu mereka meneliti, karena orang sini sangat kritis. Mereka senang sesuatu, mereka akan datang ke Indonesia, mereka akan meneliti, nggak cuma menikmati seperti itu. Jadi jangan sampai nanti orang sini yang lebih pintar dari kita gitu, bahwa mereka bilang loh kok ini beda atau apa gitu ya. Iya, maksudnya tarian yang saya lihat kok yang gembira selalu seperti itu, yang tarian Indonesia yang oh ya bajunya bagus, menarik dan gembira gitu. Sebetulnya kan banyak tarian-tarian Indonesia yang masih belum dikenal gitu dan yang masih banyak dieksplor. Jadi kayaknya itu beban kita sebagai praktisi seni untuk mengenalkan budaya-budaya yang lebih asli gitu, dari segi musiknya, dari segi kostumnya, dari segi gerakannya, seperti itu. Sepertinya orang sini akan lebih mengapresiasi itu. Karena mereka juga kadang-kadang juga pengen tahu backgroundnya apa, kenapa dibuat tarian ini, kemudian makna dari setiap gerakan itu apa gitu ya. Bukan hanya menikmati aja seperti yang Bu Lia bilang ya, tapi juga pengen tahu kenapa ada tarian ini dan maknanya untuk setiap kali gerakan itu mungkin juga mereka juga lebih ingin tahu gitu Bu ya. Bener banget. Kita pernah menari di sekolah elementary school, anak-anak kecil. Mereka aja itu bisa bertanya dengan pola pikir yang sangat kritis. Jadi waktu itu kita nari saman, mereka sampai sedetailnya kan, kalau ada tari itu kan dia ada kepalanya itu kayak ada bunganya di atas kayak gitu. Itu ditanya, itu maksudnya apa? Apakah itu bunga atau itu shell, kerang seperti itu. Mereka benar-benar kalau mereka menikmati sesuatu, mereka mau tahu lebih jauh tentang dan tahu semuanya. Bajunya seperti itu. Jadi saya harap sih kayak ke Saung Budaya member ya, saya selalu bilang sebelum kita pentas harus tahu tarian yang kita tariakan apa, ceritanya tentang apa, kenapa bajunya begini. Karena kan mereka nggak, misalnya kita pentas nggak selalu approach-nya ke saya, bisa approach ke semuanya kayak gitu, bahwa semua harus siap menjelaskan itu. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas kehadirannya di dalam acara IG Live Kajian Rujak Menyapa ini. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun ke-15 Bu ya untuk Saung Budaya ya. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin tahu lebih banyak mengenai Saung Budaya, bisa cek Facebooknya di Saung Budaya. Websitenya adalah www.saungbudaya.com dan IG-nya adalah @saungbudaya Bu ya. Betul Bu ya? Benar. Iya. Ya. Jadi saya juga terima kasih atas kehadiran Ibu Lia dalam acara KJR New York, dan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir dalam acara IG Live KJR New York Menyapa pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Lia atas kehadirannya. Kita ketemu lagi pada IG Live berikutnya. Salam hormat, salam sehat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Pak. Selamat malam. Selamat malam.